Kembali bersama dengan Darwindra Channel. Beberapa video berikut yang akan kami tampilkan memang tidak sesuai dengan konten yang selama ini dibuat. Namun untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi COVID-19 atau Corona, mari kita membahas sedikit mengenai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB pun akan diterapkan di Jakarta mulai 10 April 2020. Usulan itu disetujui Terawan tanggal 7 bulan 4 melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 garis miring Menkes garis miring 239 garis miring 2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi DKI dalam rangka percepatan penanganan coronavirus atau COVID-19. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh keputusan Menteri, efektif mulai 10 April 2020. Untuk mengetahui apakah yang tidak dan boleh dilakukan pada saat PSBB? Terlebih dahulu kita akan membahas pengertian dari PSBB. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Permenkes nomor 9 tahun 2020 yang berbunyi, pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus atau COVID-19. Isi daripada PSBB adalah kegiatan-kegiatan warga yang dibatasi. Sejumlah kegiatan warga akan dibatasi selama PSBB. Pelaksanaan pembatasan mengacu pada pasal 13 Permenkes tentang pedoman PSBB. Berikut kegiatan yang dibatasi saat PSBB diterapkan. Yang pertama, kegiatan sekolah. Selama PSBB, Pemprov DKI harus melakukan peliburan sekolah. Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantikan dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. Bukan hanya sekolah, lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya juga diharuskan menjalankan proses pembelajaran melalui media yang paling efektif. Namun, peliburan ini dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Lalu, yang kedua, kegiatan tempat kerja. Tempat kerja juga diliburkan saat PSBB. Proses bekerja di kantor akan dibatasi dan diganti dengan proses bekerja di rumah atau tempat tinggal atau work from home, sehingga produktivitas pekerja tetap terjaga. Namun, ada sejumlah tempat kerja yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan jumlah minimum karyawan. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 3 yang berbunyi, peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar, minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan,
komunikasi, industri, ekspor dan import, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Lalu yang ketiga, kegiatan keagamaan. Selama PSBB, kegiatan keagamaan juga dibatasi. Semua tempat ibadah akan ditutup untuk umum. Warga diminta melakukan kegiatan keagamaan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Selain itu, tak boleh lebih dari 20 warga yang diperbolehkan menghadiri pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19. Lalu yang keempat, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Semua fasilitas umum akan ditutup, baik fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik swasta. Kemudian semua fasilitas umum tutup, baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat. Taman, balai, pertemuan, ruang air petra, gedung olahraga, museum semua ditutup. Namun dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 ada sejumlah fasilitas umum yang dikecualikan. Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan. Berikut ini adalah fasilitas umum yang dikecualikan. Yang pertama, supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan, kebutuhan pangan, dan barang-barang peralatan medis, kebutuhan pokok, barang-barang penting, bahan bakar, minyak, gas, dan energi. Yang kedua, fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium klinik ambulan, dan laboratorium penelitian farmasi. Termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis diizinkan untuk beroperasi. Lalu yang ketiga, hotel tempat penginapan, homestay, pondokan dan model yang menampung wisata dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis darurat, awak udara, dan laut. Lalu yang keempat, perusahaan yang menggunakan atau diperuntukkan buat fasilitas karantina. Yang kelima, fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan. Yang keenam, tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, termasuk kegiatan olahraga. Lalu yang berikutnya, kegiatan sosial dan budaya. Saat PSBB diterapkan, warga juga dilarang melakukan kegiatan sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pembatasan itu berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Kemudian terkait dengan kegiatan sosial budaya juga akan kita batasi. Pernikahan tidak dilarang, tetapi dilakukan di kantor urusan agama. Kemudian resepsi ditiadakan, begitu juga kegiatan perayaan lain seperti kegiatan ritual khitan, tapi perayaan yang dilakukan harus berbentuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang banyak orang. Lalu berikutnya, kegiatan di moda transportasi. Transportasi umum di Jakarta akan dibatasi jumlah penumpang dan jam operasional saat PSBB. Kapasitas penumpang akan maksimal adalah 50%, sementara jam operasional dimulai pukul 6 sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, physical distancing wajib diterapkan. Karena itu jumlah penumpang per kendaraan akan dibatasi. Kegiatan terkait aspek pertahanan dan keamanan. Dalam Permenkes, aktivitas warga terkait aspek pertahanan dan keamanan saat PSBB juga akan dibatasi, namun hal ini dikecualikan untuk kegiatan operasi militer dan operasi kepolisian untuk menjaga ketertiban umum. Ketentuan kerumunan
di atas 5 orang dilarang. Pemprov DKI akan mengambil tindakan tegas jika ada kegiatan di luar ruangan dengan jumlah di atas 5 orang. Ada satu catatan penting yang perlu diketahui, semua bahwa pada saat PSBB dilaksanakan tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Kegiatan-kegiatan di luar ruangan maksimal 5 orang. Di atas 5 orang tidak diizinkan dan kami akan mengambil tindakan tegas. Jajaran Pemprov, Kepolisian, TNI melakukan kegiatan penertiban dan memastikan bahwa seluruh ketentuan PSBB diikuti oleh masyarakat. Ojek online dibatasi. Anies mengatakan akan ada pembatasan jumlah orang dalam setiap kendaraan. Namun dia tidak secara tegas mengatakan ojek online akan dilarang mengangkut penumpang. Anies hanya menetapkan bahwa ojek online diperbolehkan mengantar barang. Jadi ketika itu dilakukan ada batasan jumlah orang yang bisa naik di kendaraan itu. Namun ini diatur dalam peraturan secara detail, tetapi intinya adalah tidak ada boleh dilakukan penggunaan untuk melakukan kegiatan di dalam kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor untuk 2 orang atau lebih. Di dalam PSBB ada ketentuan Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat akan memberikan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan yang terdampak dalam pelaksanaan PSBB. Mulai Kamis 9 April 2020, Pemprov DKI akan menyalurkan sembako ke masyarakat. Namun untuk itu akan ada juga penegakan hukum. Anies mengatakan pada prinsipnya PSBB telah diterapkan di Jakarta selama 3 minggu terakhir. Karena itu dalam PSBB yang utama adalah dilakukan penegakan hukum. Anies mengatakan akan ada tindakan hukum bagi warga yang melanggar aturan pembatasan dalam PSBB. Karena disusun peraturan ini memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti. Jadi berharap pembatasan nantinya bisa ditaati. Sekaligus menjadi pesan bagi semua bahwa ketatan kita untuk membatasi pergerakan, membatasi interaksi itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita mengendalikan virus ini. Jadi kegiatan patroli akan ditingkatkan dan kami akan mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk menaati, katanya. Dan dengan bekerja sama kita akan sama-sama melawan COVID-19. Demikianlah yang perlu kita ketahui mengenai PSBB. Dengan bersama-sama kita bergotong royong untuk dapat melawan virus yang telah menjadi pandemi bagi kita. Dan tetaplah semangat untuk tetap menyatukan hati dan pikiran sehingga virus ini dapat kita kalahkan dan kita dapat melakukan kegiatan seperti hari-hari sebelumnya. Salam mantap dan salam sehat dari Darwindra Channel